Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Saya mendalam firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, Tuhan menyertai roh kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita sini khususnya hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah bekerja, khususnya pagi hari ini, dan sehat-sehat selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi yang menghakimi orang hidup dan mati adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menghakimi kita apabila kita salah, kita ditegur oleh tujuannya supaya kita sadar dalam itu. Ya. Jadi menghakimi orang hidup dan mati. Dan kalau ada orang yang mati, kalau dia masa hidupnya di dunia ya suka bikin dosa, ya, menyembah roh-roh jahat, ya, menyembah setan, itu tentu dihakimi. Artinya dihakimi itu dibuang ke neraka, tersiksa di sana aja. Ya, itu bagi orang-orang yang sudah mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan. Jadi kerajaannya hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kerajaannya kekal di surga. Maka itu kita hidup bagaimana kita. Tentu tujuan kita masuk surga. Maka itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetaplah takut akan Tuhan. Ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi yang salah akan ditegur, ya, nasihatilah dia, ya. Dan kita harus bersabar juga. Cara menegur orang supaya dia tidak tersinggung. Demikian juga kita melatih iman kita. Ya, baca Alkitab Kejadian 1 itu. Saya sangat bersyukur hari ini saya baca Alkitab lancar-lancar saja. Oleh karena kasih dan karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus kepada hamba. Ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala sabarlah menderita. Jadi kita harus sabar menderita. Menderita artinya berbuat akan berbuat jahat. Ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi pelayanan harus dilakukan. Penginjilan harus berjalan lancar. Ya. Kalau kita disuruh oleh Tuhan. Beda kalau manusia menyuruh kita, kadang kita melawan. Kalau Tuhan suruh lakukan. Contohnya Yunus itu, ya, disuruh Tuhan ke Niniwe untuk menginjil di sana. Karena orang Niniwe jahat kepada Tuhan, tapi dia melawan. Ya, akhirnya apa terjadi? Tuhan suruh ikan paus menelan Yunus 3 hari 3 malam di dalam laut. Tentu berdoa dari Yunus, akhirnya Tuhan berfirman kepada ikan itu, mintakanlah Yunus pinggirlah, dan bertobatlah Yunus. Dipanggil yang kedua itu. Ya Bapak, jadi Tuhan kalau panggil kita hati-hati Bapak Saudara. Kalau mau pengen hidup, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ayat yang ke-7, aku telah
mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kita harus memelihara iman kita, artinya kepada Tuhan Yesus Kristus, garis akhir kita. Ya. Jadi menderita dengan berbuat baik, ya, memelihara iman kita, itu adalah garis akhir. Garis akhir pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, menjumpai kita semua, ya, dan membawa kita ke surga. Itulah yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini. 2 Timotius 4 ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepada Tuhan. Jadi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita gereja, karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh iman kita. Dengan iman baru kita datang ke Tuhan, menyembah Tuhan hari Minggu yang sungguh luar biasa. Yang sakit disembuh, yang buta melihat. Jadi kita segera datang kepada Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepada Tuhan. Di hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja, hari Minggu ini ya kita gereja, bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu poinnya Bapak Saudara. Kemudian 2 Timotius 4 ayat yang ke 2 Timotius 4 ayat yang ke-15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran. Jadi ada yang menentang ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 13. Ya, pada siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Artinya binasa. Tidak tertolong lagi dia. Karena dia menentang ajaran Tuhan. Ya, saya doa supaya kita tidak seperti begitu, saudara. Ya, lebih bagus kita takut akan Tuhan, supaya berkat mengalir, kesehatan terjamin. Ayat 14, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jadi kita terlepas dari mulut singa, karena kita dibantu oleh Tuhan. Ya, dapat masalah kita dibantu oleh Tuhan, terlepas. Ya, kita tertolong. Artinya ada Tuhan di sana. Ada Roh Kudus di hati kita. Dia adalah menolong kita, penolong kita. Itu raya bos. Pelihara baik-baik itu, jangan disia-siakan. Di akhir zaman, ayat 22 terakhir, Tuhan menyertai roh, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Jadi Tuhan menyertai kita sekali, kasih karunia-Nya menyertai kita. Ya, dia dengan surat. Ya, jadi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Ayat yang ke-22, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.